Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Baik, luar biasa. Hadir semua kan? Adela, Afifa Sofi Asa, Agung Dwi Pramono. Hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi rabba. Rabbitu billahi rabba. Wabil Islam dina. Wabil Islam dina. Wabi Muhammadin nabiyya rasulah. Nabi Muhammadin nabiyya rasulah. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Warzuqni fahman. Doa merupakan suatu wujud syukur dan harapan apa yang kita inginkan bisa terwujud. Kita akan bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Anak-anakku mohon berdiri. Oke, terima kasih. Minggu kemarin kita belajar tentang norma dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan sekarang ada video lagi. Ini video pembelajaran tentang macam-macam norma. Tadi kita bernyanyi tentang apa tadi? Tentang norma. Tentang macam-macam norma. Ada apa aja tadi? Macam-macam norma tadi. Ada norma agama. Terus kesuci. Ada hukum. Ada tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik kalian dapat menyebutkan macam-macam norma dan aturan di masyarakat yang berlaku di lingkungan sebagai bentuk sikap kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pelajaran kita hari ini tentang macam-macam dan aturan di masyarakat. Baik,
Bapak ada video materi tentang macam-macam norma dan aturan di masyarakat yang harus kita taati. Kids, ada 4 macam norma dan contohnya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat. Norma sendiri digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai. Jika ingin hidup harmonis, maka harus memahami aturan atau ketentuan norma yang ada dalam masyarakat. Lalu, apa saja macam norma menurut bidangnya dan contohnya ya? Yuk kita cari tahu bersama. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah serta peraturan hidup untuk manusia, kids. Sumber peraturan tersebut dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, ada beberapa contoh norma agama, antara lain menjalankan kepercayaan agamanya dengan baik, saling menghormati kepercayaan orang lain, menjaga kerukunan antar umat beragama. Untuk sanksi dari norma agama akan diberi setelah manusia meninggal dunia atau akhirat. Pelanggar norma agama di dunia akan menyesal hati, tidak nyaman, dan karma buruk. Norma kesusilaan. Untuk yang belum tahu, norma kesusilaan berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Norma ini merupakan peraturan yang dibuat oleh hati nurani manusia. Selain itu, norma kesusilaan menentukan mana yang baik dan buruk berdasarkan kebaikan yang ada dalam diri seseorang. Contoh dari norma kesusilaan antara lain selalu berkata jujur, mengembalikan dompet yang ditemukan di jalan kepada pemiliknya, mengerjakan ujian sekolah dengan jujur, sikap ramah ke tetangga, dan menolong orang yang kesulitan. Sanksi yang diterima jika melanggar norma kesusilaan adalah dikucilkan dari masyarakat. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang mengatur hubungan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan berkaitan dengan sopan santun, tetap ramah, atau adat istiadat. Norma yang satu ini muncul karena kebiasaan yang timbul di tengah masyarakat. Contoh norma kesopanan antara lain menggunakan pakaian yang layak dan sopan, menjaga tutur kata, bertamu dengan sopan, gak meludah sembarangan, gak memotong pembicaraan orang lain. Jika melanggar, bisa mendapat sanksi sesuai adat dan tradisi yang diberlakukan atau dikucilkan dalam lingkungan. Norma hukum. Norma hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam hidup masyarakat. Norma yang satu ini dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga harus ditaati oleh masyarakat. Contoh norma hukum antara lain wajib membayar pajak, gak melakukan tindak korupsi, gak berbuat kejahatan, mentaati peraturan lalu lintas. Seseorang yang melanggar akan mendapatkan hukuman seperti denda atau bahkan kurungan penjara. Nah, itu tadi macam norma dan contoh yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang anak-anakku, coba perhatikan kembali materi di buku tentang macam-macam norma dan aturan di masyarakat. Kewajiban kita adalah sholat 5 waktu. Nah, itu merupakan norma agama. Coba lihat lagi. Ada norma apa lagi anak-anakku? Yang keempat. Hukum. Apa contohnya? Taat aturan lalu lintas. Kelompok bunga teratai, terus bunga mawar, terus bunga anggrek. Nama kelompok apa? Ketua, anggota,
Bisa jawabnya kan? Bisa. Kelompok anggrek. Kerjakan diskusi bersama kelompok kalian. Kerja kelompok berartinya kerja bersama. Sudah selesai? Belum. Masih semangat? Masih. Coba kalian berdiri semuanya dulu. Berdiri. 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 Kita tegakkan dulu. Tepuk semangat. Lagi. Tepuk semangat. Oke, lanjutkan kembali. Kuncinya. 1, 2, 3. Oh, teratai. Silakan maju ke depan. Maju ke depan. Seluruhnya. Ayo mulai. Saya kelompok 3 siap mempresentasikan Hasil diskusi. hasil diskusi. Semangat. Kenalkan, nama saya Diksi Rahmat Rani. Nama kelompoknya. Nah, Kenalkan, nama kelompok saya Bunga Teratai. Dan nama saya Diksi Rahmat Rani. ketuanya. Siapa ketuanya? Ketua saya sendiri Diksi Rahmat Rani. Nah, Anggota 1 Michael Ricardo. Anggota kedua Ricardo, Michael Ricardo, tunjuk tangan. Oke, nah itu. Siapa lagi? Anggota 1 Michael Ricardo. Oke. Anggota kedua Faisal Kanata. Oke. Nah itu. Anggota 3 Pradja. Anggota 4 Rafael Siwer. Anggota 5 Arnaldo Ariski. Oke. Ya, ada teman-temannya. Yang lain memperhatikan. Satu, sebutkan macam-macam norma. Norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, norma hukum. 2. Sebutkan 2 contoh norma kesusilaan. 1. Membantu teman yang lagi terjatuh. 2. Mengembalikan pensil teman. 3. Sebutkan 2 contoh norma kesopanan. 1. Salam ketika bertemu kakek dan nenek. 2. Ketika bertemu orang lain harus menyapa. 4. Melaksanakan sholat, rajin bersedekah merupakan norma agama. 5. Kita merasa malu gelisah jika melanggar norma kesusilaan. Demikianlah presentasikan kelompok kami. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Susana. Bagaimana penampilan teman kalian? Kelompok teratai sudah bagus kah? Bagus. Jadi penampilan kelompok teratai sudah bagus. Pembukaannya walaupun pertama sudah berani untuk tampil ke depan. Jadi pemaparan sudah bagus dan penampilannya sangat bagus dan cara pembicaraan memperkenalkan kelompok presentasinya sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok teratai. Silakan kembali ke tempat.
Perhatikan, temannya perhatikan ya. Nama kelompok bunga anggrek. Ketua Insan Nurjana. Anggota 1 Rizky Rahmadani. Siap. Anggota 2 Kaina Malwakda. Siap. Anggota 3 Raffi Alham Fadila. Siap. Anggota 4 Adi Budi Pramono. Siap. 1. Sebutkan macam-macam norma. Norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, norma hukum. 2. Sebutkan 2 contoh norma kesusilaan. 1. Mengembalikan uang yang terjatuh kepada pembelinya. 2. Mengembalikan sisa belajar kepada diri. 3. Sebutkan 2 contoh norma kesopanan. 1. Mengibu ketika melewati orang yang lebih tua. 2. Tidak memotong pembicaraan orang lain. 4. Melaksanakan sholat dan wajib bersedekah merupakan norma agama. 5. Tidak akan merasa malu atau gelisah jika melanggar norma kesusilaan. Bagaimana penampilannya? Sudah bagus. Kalau sudah presentasi apa? Demikianlah hasil presentasi kelompok kami. Nah. Jadi kelompok anggrek penampilannya bagus, kekompakannya sudah bagus juga. Terus di segi kerapian pakaian sudah bagus juga. Dan yang pastinya semuanya berani tampil ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok anggrek. Ayo. Kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama kelompok Bunga Mawar. Ketua kelompok Adel Ardiansa Putri. Anggota 1 saya sendiri Raken Mama Rizky Fadila. Anggota 2 Dimas. Oke. Anggota 3 Jonathan Ardiansa. Siap. Anggota 4 Abiko Sukiaska. Siap. Anggota 5 Gendang Agustia Permula. Siap. 1. Sebutkan macam-macam norma. Norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, norma hukum. 2. Sebutkan 2 contoh norma kesusilaan. Merasa malu atau gelisah jika melanggar norma kesusilaan. Demikian hasil mempresentasikan Kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi presentasinya lumayan bagus, teman-teman. Seperti biasa ada kuis. Kuisnya masih tentang apa? Tentang macam-macam. Ketiga. 1, 2, 3. Oke. Kelompok teratai. Silakan. Maju ke depan dulu. Nanti dijawab ya pertanyaannya. Ya perhatikan. Perhatikan sama. Pertanyaan kalian cukup dalam hati, biar dia yang menjawab. Teman kalian jawab. Kita putar dulu. Ini. Nah, coba baca. Manakah yang termasuk penerapan norma hukum? A. Menerapkan lampu lalu lintas ketika masih merah. B. Membayar pajak secara rutin. C. Telah datang ke sekolah. D. Ramai saat mengikuti pembelajaran. B. Yang mana jawabannya aku? B. Kita cek bersama-sama. Benar, tepuk tangan. B. Silakan kembali ke tempat duduknya. Siap-siap. 1, 2, 3. Iya, maju. Ayo. 5.
Hitungnya 5. Nah, 2. Nah, kita putar, siap nih Mas? Siap, putar. Ya. Jangan takut salah. Sebelum berangkat saya selalu mengecek kelengkapan kendaraannya terlebih dahulu, misalnya helm, jaket, jikat, STNK dari pernyataan tersebut. Saya patuh terhadap norma A. Agama, B. Hukum, C. Komitmen, D. Apa jawabannya? B. Jawabannya B. Coba jawab B. B. Kita lihat. Apakah benar jawabnya? Benar. Silakan. 1, 2, 3. Oh iya, silakan. Maju ke depan. Iya. Nomor 3. Kita putar kembali. Manakah yang termasuk penerapan norma kesusilaan? A. Berkata kotor pada orang yang tidak didoa. B. Ngobrol sendiri dengan teman ketika berdoa sebelum pembelajaran. C. Tidak mencontek ketika ujian sedang berlangsung. D. Tidak berpakaian rapi. C. C jawabannya. Tidak mencontek ketika ujian sedang berlangsung. Kita cek bersama-sama. Jeng jeng jeng. 1, 2, 3. Benar. Lihat di buku halaman berapa itu soal kelasnya? Halaman 5 tuh. Silakan. Berapa 6? Jangan cepat dan penuh semangat. Buat namanya. Siapa yang mau dapat ini? Jangan. Berapa? Buat namanya. Nama. Semangat, semangat. Waktunya 2 menit. Iya, tulis. Ditulis. Nanti kalau kata bapak sudah. Ayo, buat namanya. Jangan. Sudah dapat semua? Sudah. Kan soal evaluasinya kan cuma melihat gambar. Gambarnya cuma 2. Ada gambar sanksi jika melanggar. Ada gambar kedua. Gambar kedua, anak sekolah menyeberang jalan. Kan mudah jawabnya. Mudah? Mudah. Ada gambar pertama, anak ngasih kucing makan. Gambar kedua, anak sekolah menyeberang jalanan. Selesai? Selesai. Kumpulkan kelompok. Baik, sorak saja. Sorak saja. Letakkan meja anakku, letakkan meja ya. Sudah? Sudah ini? Sudah? 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 Sudah semua? Duduk kembali. Duduk kembali. Proses belajar hari ini
sudah berjalan dengan lancar, tertib, anak-anak pun aktif menjalani setiap proses pembelajaran. Harapan Bapak, kalian bisa menerapkan macam-macam norma tersebut di lingkungan kalian. Yang nanti yang masih kurang mengerti bisa lihat di rumah, baca kembali contoh macam-macam norma, dan bisa lihat di YouTube. Jadi anak-anakku, ada yang bisa memberi kesimpulan? Coba siapa yang mau memberi kesimpulan? Oh ya, silakan anakku. Coba maju ke depan, kesimpulannya. Kesimpulan dari pelajaran yang saya dapat mengetahui macam-macam norma dan aturan di masyarakat. Ada 4 macam-macam norma yang saya ketahui, Pak. Iya. 1. Norma kesusilaan, 2. Norma kesopanan, 3. Norma agama, 4. Norma hukum. Ada berapa norma tadi? Ada 4. Norma apa tadi? Ada yang ngerti? Norma kesusilaan. Apa lagi anakku? Norma kesopanan. Kesopanan. Apa lagi? Norma agama. Norma agama. Terus apa lagi? Norma hukum. Tepuk tangan untuk kesimpulan kalian. Silakan duduk kembali. Ayo, siapa semangat menyimpulkannya lagi? Oh iya, itu yang tercepat, kelompok anggrek tadi. Silakan anakku menyimpulkan. Kesimpulan dari pelajaran yang saya dapat membagi macam-macam norma dan aturan di masyarakat. Saya harus taat aturan jika tidak mau terjadi masalah. Contohnya, Pak, saya harus taat aturan sekolah, menghormati bapak ibu guru di sekolah saya, dan membantu teman yang butuh pertolongan. Nah, berarti kita harus taat aturan. Kalau di sekolah apa aturannya? Apa tadi? Menghormati ibu guru. Tepuk tangan. Terima kasih anak-anakku yang telah berani menyimpulkan hasil dari presentasi kita tadi. Jadi ada 4 norma yang harus kita taati, dan tanpa kita sadari norma-norma tersebut sudah kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contohnya norma agama, yaitu sholat 5 waktu. Jadi demikianlah pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa kepada anak-anakku, pimpin doa. Silakan semuanya duduk rapi. Anak soleh siap. Duduk rapi. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusri. Alladzina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih, kalian sudah semangat belajar hari ini.